Kenapa kita berdoa, setelah berdoa itu apakah masih ada gunanya? Kalau doa pun nggak dijawab ya, kalau pada dasarnya sepertinya doa itu tidak memberikan pengaruh, kenapa harus capek-capek kumpul di tempat ini? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berharap kita yang nanti sudah dengar akan firman ini, kita punya konsep yang berbeda tentang doa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pernah membaca satu buku ya. Buku ini mengubah konsep pemikiran saya dan buku ini benar-benar juga menolong saya di dalam bagaimana saya itu mengatur yang namanya keuangan dalam rumah tangga. Nah, buku ini bernama Save or Sorry atau dalam bahasa Indonesianya itu menabung atau tidak sama sekali. Nah, buku ini saya beli pada saat saya itu melakukan satu perjalanan, saya lupa itu perjalanan kemana, itu saya belinya di atas pesawat. Kemudian saya baca ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata buku ini satu buku yang menurut saya bagus dan dia mengatakan demikian Bapak Ibu. Dia katakan bahwa setiap orang itu bisa kaya. Setiap orang itu bisa kaya. Walaupun sekarang ini semiskin apapun orang itu, tapi orang itu bisa kaya dia katakan. Dan di dalam buku ini dia memberitakan dan juga memberitahukan satu konsep bahwa sekarang ini banyak orang khususnya dari ekonomi menengah ke bawah ataupun orang yang dikatakan ekonomi ke bawah sering mengatakan dirinya miskin begitu, mereka sering berpikir kalau sudah terlahir miskin ya tetap miskin begitu ya. Jadi istilahnya kalau sudah nasib ya nasib, orang bilang begitu. Tapi di dalam buku ini dia katakan bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata setiap orang itu bisa kaya walaupun kita itu miskinnya seberapa miskin. Dia berikan satu contoh Bapak Ibu Saudara-saudari. 1 bulan ya menabung 50.000 saja dia katakan. Di dalam 30 tahun Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya dengan satu cara menyimpan, dengan satu cara menginvestasikan begitu ya, uang itu bisa menjadi 240 juta. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau hanya menabung 50.000 1 bulan, berarti berapa satu hari? Hanya 1.700, 1.800 atau 1.850, betul kan? 1 bulan 50.000 kan? Ya. Dan dalam 30 tahun 240 juta, maaf, orang yang punya uang 280 juta itu miskin nggak? Nggak miskin. Jadi benar yang dikatakan oleh buku ini bahwa ternyata setiap orang itu bisa kaya. Tapi kan orang berpikir, uang gitu kecil ditabung, mana ada rasa. Ya mau banyak karena kamu nggak ada kan begitu kan ya, dari kecil dulu simpan, jadi istilahnya lama-lama itu kan jadi bukit. Jadi ada konsep sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa saya mengambil ilustrasi ini? Apa hubungannya? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, konsep doa itu hampir sama seperti kita itu menabung Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ketidaktahuan daripada orang percaya ataupun orang Kristen, kita sering berpikir bahwa doa itu untuk apa? Sia-sialah. Apalagi Anda sudah berdoa 1 tahun, Anda sudah berdoa 2 tahun, 3 tahun, doanya sama terus, belum dijawab oleh Tuhan. Itu bisa membuat kita bosan. Itu bisa membuat kita itu putus asa. Itu bisa membuat kita itu kecewa. Kemudian kita berpikir, ngapain berdoa? Buat habis waktu saja. Kan lebih bagus itu di rumah. Kan lebih bagus itu istilahnya buat hal yang lain. Ya, kan lebih bagus itu tidur di ranjang, nonton film. Lebih santai menyehatkan tubuh. Tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena kita tidak mengerti Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya doa yang kita naikkan itu, apakah memang seperti yang kita pikirkan itu seperti asap kalau misalnya kita buka tutup nasi rice cooker yang baru masak itu, kita buka kan ada uap, begitu kan? Hilang. Apakah doa seperti itu? Sudah dipanjatkan itu seperti naik ke atas hilang. Naik ke atas hilang. Apakah seperti uap yang pada rasanya itu akan hilang Bapak Ibu Saudara-saudari? Atau Bapak Ibu Saudara-saudari
Apakah doa yang kita panjatkan itu pada dasarnya nggak ada gunanya? Sebenarnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tadi kita sudah baca Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata di dalam kitab Wahyu doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara-saudari itu menjadi apa? Itu menjadi dikatakan bahwa dikumpulkan menjadi satu cawan yang berisi kemenyan. Loh, Bapak Ibu Saudara-saudari, kemenyan itu apa? Ternyata di situ dikatakan, diibaratkan kemenyan itu sebagai itulah doa daripada orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita bertanya kenapa kok kemenyan begitu ya. Kemudian apa fungsinya? Nah, ini kita harus kembali kepada dasar firman Tuhan. Di dalam kitab Keluaran Bapak Ibu, pasal 40, di situ dikatakan bahwa di dalam kemah suci, pada saat Allah memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci, di situ ada satu bagian yang disuruh oleh Allah dibuat, yaitu namanya mezbah emas, ya. Dan itu ditempatkan di kemah pertemuan di depan tabir, yaitu di depan tirai itu. Di balik tirai itu Bapak Ibu Saudara-saudari adalah ruang maha kudus. Dan disitulah ditempatkan yekui. Apa bahasa Indonesia yekui? Jadi saya lupa. Tabut perjanjian. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata di depan itu mezbah emas itu gunanya ditaruhlah ukupan yang pada dasarnya dibakar untuk menaikkan wewangian untuk Tuhan. Dan ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat gambarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya disinilah pada dasarnya yang namanya mezbah emas itu. Dan di atas inilah pada dasarnya imam itu membakar ukupan itu. Dan ukupan itu Bapak Ibu Saudara-saudari bisa juga dikatakan sebagai dupa. Bisa juga dikatakan sebagai kemenyan. Ada terjemahan-terjemahan yang mengatakan itu Bapak Ibu. Sehingga ada istilah yang dikatakan kalau di dalam bahasa Mandarin siang dia katakan. Ya, yaitu dupa atau ukupan yang membawa wewangian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata ada satu pembakaran daripada ukupan yang memang diperintahkan oleh Tuhan di depan daripada tabir itu. Dan ini harus dilakukan oleh imam besar yang dipercayakan, yang mereka bisa masuk ke dalam kemah pertemuan itu. Dan itu harus dibakar 24 jam Bapak Ibu Saudara-saudari. Pagi, siang, dan malam, dan itu tidak boleh henti-hentinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, wewangian ini pada dasarnya itu yang pada dasarnya diperintahkan oleh Allah, itu kenapa dibakar? Karena memang itulah perintah Tuhan, dan itu menjadi satu wewangian yang menarik kesukaan untuk Tuhan. Dan itu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Dan itu yang membuat Allah itu hadir. Dan itu yang membuat Allah itu menjawab permohonan daripada umatnya yang disampaikan oleh imam besar itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata Yohanes secara pribadi di dalam penampakan yang dilihat di dalam kitab Wahyu, dikatakan bahwa doa-doa kita itu kepada Tuhan, itulah yang menjadi dikatakan kemenyan ataupun dupa yang dikumpulkan Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ukupan inilah yang akan memancarkan wangi-wangian dan mendatangkan kesukaan bagi Tuhan. Dan itu yang pada dasarnya akan memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, doa itu tidak sia-sia. Tapi doa itu menjadi satu dupa yang harum bagi Tuhan dan wujud daripada penyembahan kita. Seperti contoh Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kita itu kalau menghirup aroma wangi, ya, apalagi kita punya hidung kan suka menghirup, ya, kalau udah, ini wangi apa nih? Apalagi wanginya menarik, begitu kan? Kita itu ada satu perasaan selain tertarik, kita langsung fokus kita itu diarahkan ke sana. Ini wangi apa? Asalnya dari mana? Dan sepertinya kita mau untuk mencari dari mana asalnya itu. Dan bahkan kalau bisa, karena harum itu kita mau terus menghirupnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga tidak heran Bapak Ibu, setiap di antara kita itu pasti memiliki, ya,
Satu kesukaan mungkin sekarang ada yang namanya aromaterapi begitu ya. Yang kalau misalnya pas santai di rumah kita pakai, itu sekarang juga banyak dijual ya. Baik itu dari uap mesin ataupun itu dari lilin yang bawahnya taruh air, atau sekarang sudah seperti di bawahnya ada cairan, ada satu batang stick begitu yang memancarkan aromaterapi. Atau Bapak Ibu saudara-saudari, kita punya parfum tersendiri dengan aroma tersendiri yang pada dasarnya kita suka, dan kalau kita itu ke dalam satu acara khusus kita pakai, dan biasanya dengan aroma itu akan membuat, wangi sekali ini parfum. Parfum siapa itu? Ada satu daya tarik tersendiri bagi orang yang menghirup daripada aroma tersebut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu akan menjadi satu kumpulan yang dikatakan oleh Wahyu itu kemenyan atau dupa yang akan menyukakan hati Tuhan. Jadi semakin banyak kita berdoa Bapak Ibu saudara-saudari, maka doa itu akan menjadi penyembahan kita yang mengharumkan nama Tuhan. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudari, doa-doa yang kita panjatkan itu adalah doa-doa yang mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Doa-doa yang meninggikan nama Tuhan. Doa-doa yang memuliakan nama Tuhan. Doa yang memang hanya bergantung kepada Dia. Mengakui bahwa Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang mampu, hanya Dia yang mampu menolong kita. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari. Maka doa itu akan menjadi semerbak, wangian yang akan sangat menarik hati Tuhan. Dan juga pada dasarnya membuat nama Tuhan itu semakin harum. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, doa yang kita panjatkan itu tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Penyembahan yang kita naikkan itu Bapak Ibu saudara-saudari tidak akan hilang seperti uap begitu saja. Tapi itu akan menjadi kumpulan dupa, ukupan, wewangian yang sangat disukai oleh Tuhan. Semakin banyak kita berdoa, maka semakin banyaklah ukupan itu. Maka semakin semaraklah wewangian yang pada dasarnya kita panjatkan dan berikan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, jangan jemu-jemu berdoa. Dan itu harus kita praktekkan menjadi kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudari. Suatu hari Bapak Ibu, doa kita itu pasti dijawab oleh Tuhan. Tentunya sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan waktu Tuhan. Sesuai dengan maksud Tuhan di dalam seruan doa itu. Mungkin kita sudah berdoa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Atau karena sudah lama berdoa kita pun berpikir, Tuhan sudah tidak jawab. Sudah tidak ada lagi itu. Sudah tidak didengar lagi itu. Tidak Bapak Ibu saudara-saudari. Semakin kita berkomitmen di dalam doa, maka semakin Tuhan akan menjawab doa itu. Semakin Tuhan akan ingat akan doa itu. Karena ini akan menjadi satu dupa yang harum bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saya ingat, khususnya bagaimana di dalam kesaksian saya itu bersandar kepada Tuhan di dalam doa yang saya panjatkan dalam waktu yang lama. Saya pernah berdoa kepada Tuhan itu selama 2 tahun. Untuk satu topik doa yang sama dan isinya sama. Dan saya doakan dengan tidak pernah merasa lesu dan putus asa. Doa apa itu? Pada saat itu saya sudah berpacaran dengan Semu 5 tahun. Setiap kali ke rumah mamanya atau ke rumah orang tuanya, mamanya selalu bilang, kapan mau nikah? Waduh, kalau sudah bicara nikah ini pusing kepala begitu ya. Pada saat itu saya baru tamat, ya, tabungan tak ada, bicara nikah begitu. Jadi setiap kali ke rumahnya ditanya, setiap kali ke rumahnya ditanya. Sampai sudah setengah tahun Bapak Ibu saudara-saudari, saya bertekad begini, 2 tahun lagi saya nikahi anak kamu. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari, itu ataupun mertua dia peganglah cakap itu, ya. Maksud saya itu supaya saya bisa simpan uang dulu begitu ya. Jadi sudah 1 tahun ya sejak saya katakan, tanggalnya kapan dia katakan lagi. Waduh, ini benar-benar ditangkap ini perkataan saya.
Maka Bapak Ibu Saudara-saudari saya katakan tanggal sekian setelah diskusi dengan semua. Tapi sejak 2 tahun saya mengucapkan itu. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara-saudari apa yang saya lakukan? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan begini, Tuhan, ini sudah disuruh nikah nih. Tapi tidak ada uang, begitu ya. Jadi saya mohon kepada Engkau yang adalah Bapa di surga. Cukupkanlah dan penuhilah kebutuhan untuk uang nikah Tuhan. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari benar, saya itu pada dasarnya dari sejak tamat itu membiayai diri sendiri begitu. Jadi nggak ada sokongan orang tua, malah saya yang sokong orang tua saya. Jadi bohwat begitu. Jadi orang tua itu nggak ada cebuk punya emas untuk kasih bisa nikah, nggak ada begitu ya. Jadi harus berharap sama Bapak yang di atas. Setiap hari saya berdoa sebelum saya tidur. Setiap hari saya berdoa sebelum tidur. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari, 2 bulan menjelang hari itu, ada ketakutan yang begitu besar dalam hati saya. Kenapa? Karena sampai saat itu, uang saya itu cuma 3 juta. Dihitung-hitung Bapak Ibu Saudara-saudari, semua biaya untuk nikah, itu lebih kurang mau 30-an juta. Jadi pada saat itu saya berpikir, gimana ini? Makin pusing Bapak Ibu. Ditambah lagi sangpia begitu kan. Kemudian enggak lama tanggal berapa sudah panggil tukang masak, dia mau DP uang. Di mana uang ini begitu ya? Dari mana? Bapak Ibu Saudara-saudari, saya terus berdoa, saya katakan Tuhan, waktunya sudah hampir dekat. Dan bahkan saya ingatkan Tuhan, sudah 1 tahun berapa bulan saya berdoa untuk hal ini. Uang masih 3 juta Tuhan. Yang dibutuhkan itu lebih kurang ada mau 30-an juta. Sampai 1 minggu Bapak Ibu Saudara-saudari udah mau nikah. Ya. Itu uang belum ada lagi. Yang ada itu hanya sangpia begitu ya. Kemudian waktu pulang nanti lebih kurang 2 hari lagi tukang masak bilang mau ambil DP sekian. Saya katakan Tuhan, kalau uang ini tidak ada, tidak jadi nikah nih. Tapi dengan iman Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya bahwa Bapa di surga itu akan memenuhi. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat saya permisi dari gereja, saya katakan saya mau persiapan pernikahan, jadi saya harus meninggalkan gereja untuk pergi ini dan itu. Kemudian pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, alangkah terkejutnya saya. Satu persatu di antara jemaat yang ada itu datang dan mengatakan, Musa, saya titip angpau dulu ya. Musuh saya titip angpau dulu ya. Musuh saya titip angpau dulu ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berpikir belum nikah kasih angpau dulu. Ya, mana ada hal seperti ini terjadi. Tidak ada Bapak Ibu. Kan pas hari H baru kasih angpau kan. Tapi ini Tuhan gerakkan satu persatu dari jemaat yang ada itu. Pada dasarnya untuk menyediakan kebutuhan yang ada. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hati saya mengatakan Tuhan, terima kasih, Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat menjawab doa. Engkau Tuhan yang pada dasarnya tidak pernah melupakan ataupun menyia-nyiakan doa hamba-Mu yang setia. Sampai Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sampai di sana. Saya bayar DP, kemudian saya bayar ini dan itu, begitu. Akhirnya pernikahan pun diselenggarakan. Nah, pernikahan diselenggarakan, pulang daripada pernikahan Bapak Ibu Saudara-saudari, hitung angpau. Ya. Kenapa? Karena sudah tahu biayanya berapa. Itu istri saya ada di sana. Maka dihitung semua, dapatlah lebih kurang 32 juta sekian Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi biaya yang kami pakai juga 30 juta sekian Bapak Ibu Saudara-saudari. Intinya pada saat itu tidak ada lebih, juga tidak ada kurang. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Dan hal yang sangat luar biasa, waktu saya nikah itu saya naik Mercedes Bapak Ibu. Ya. Tapi selesai nikah itu saya naik BMW. Hebat kan? Tapi BMW-nya bukan yang BMW itu, tapi kepanjangannya, becak mesin warisan Bapak Ibu. Selesai nikahnya. Kemana? Ngantar baju nikah, bayar ini, bayar itu. Tapi intinya walaupun naik BMW, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan,
Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan luar biasa. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari benar. Tidak ada kurang 1 sen pun. 2 tahun di dalam doa. Ternyata Tuhan itu dengar. Dan sampai pada waktunya Dia menyediakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tidak tahu sampai sekarang ini apa yang Anda doakan. Dan mungkin Anda merasa putus asa. Anda merasa kenapa kok belum dijawab? Kenapa kok pada rasanya sepertinya Tuhan tidak mendengar? Kenapa kok sepertinya Tuhan tidak memberikan respon? Apakah saya harus terus mendoakan hal ini? Apakah saya harus terus melakukan hal yang sama yang kelihatannya membosankan? Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah bosan. Setiap doa yang kita panjatkan, kebergantungan penuh yang kita berikan kepada Tuhan, ini menjadi ukupan yang menarik perhatian daripada Tuhan. Begitu harum bagi Tuhan. Dan percayalah, Dia tidak lupa dengan doa kita. Tapi belum waktunya bagi Dia untuk menjawab. Belum di dalam rencananya untuk mewujudkan doa kita. Karena sering kita itu berpikir bahwa doa itu kalau bisa hari ini doa 1 menit kemudian terjadi. Hari ini doa 1 menit kemudian terjadi. Nah, itu ya Tuhannya kita. Ya. Itu ada satu film pernah bercerita tentang satu orang itu, dia itu dapat satu remote entah dari mana, dia bisa mengendalikan dunia ini. Dia bisa jadi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kali orang berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, itu masuk ke dalam laptopnya, isi doanya. Tapi karena keterbatasan dia Bapak Ibu Saudara-saudari, maka semua isi doa yang masuk ke dalam laptopnya itu, dia enter, yes, berantakanlah dunia ini. Ya, saya lupa itu satu judul filmnya. Tapi tahukah kita, Tuhan itu maha tahu. Tapi tahukah kita, Tuhan itu maha kuasa. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan itu setia, adil, dan benar. Tidak ada satupun seruan doa kita itu sia-sia. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau dipikir-pikir ini pokok doa itu aja, ya kan? Nanti tambah satu lagi yang baru. Sebenarnya sebentar lagi udah ada lagi 2 negara mau perang itu. Ada dengar nggak? Ya Kosovo ya kalau nggak salah sama apa itu. Kalau kita lihat ini doa Ukraina, Rusia belum selesai, datang lagi yang satu mau didoakan tentang perang. Apakah ada gunanya? Saudara-saudari, saya tidak bisa jawab Anda. Tapi saya yakin ada gunanya. Kita harus terus berdoa untuk dunia ini. Supaya Tuhan bekerja. Apa yang menjadi doa kita yang belum bicara? Paling tidak Bapak Ibu kita ingat, ini menjadi satu kumpulan ukupan yang begitu harum. Suatu hari Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, Anda akan melihat seberapa banyak ukupan yang pada dasarnya adalah doa-doa kita. Nama Tuhan akan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Melalui firman ini Engkau mengingatkan kami bahwa doa-doa kami tidak pernah sia-sia. Doa-doa kami ini menjadi satu dupa, wewangian, ukupan yang harum bagi Tuhan. Seperti layaknya imam besar yang terus membakar ukupan, wewangian yang menjadi kesukaan Engkau. Dan itulah doa kami. Setiap kali kami berdoa, itulah penyembahan kami Tuhan. Setiap kali kami berdoa, itulah dupa, ukupan yang harum bagi Engkau. Ingatkan kami para jemaat, supaya tidak bosan-bosannya, supaya tidak henti-hentinya, supaya tidak lesu, tidak berputus asa, bahkan menjadikan doa ini menjadi gaya hidup kami. Bukan hanya di gereja Tuhan, tapi bisa di rumah kami.
bisa juga di dalam aktivitas yang kami lakukan. Dimanapun kami berada, menjadi satu gaya hidup yang terus membuat kami bisa berbicara kepada Tuhan. Tuhan, pastilah setiap di antara kami mempunyai kerinduan yang sudah lama kami doakan. Tuhan, tolonglah, berbelas kasihanlah, bantulah Tuhan, jawablah doa kami. Sehingga ini menjadi satu hal yang membuat kami semakin memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu. Tapi walaupun belum, dengan firman ini Engkau terus ingatkan kami. Engkau memberitahukan kami, waktu Tuhan bukan waktu kami. Kehendak Tuhan bukan kehendak kami. Rencana Tuhan bukan rencana kami. Tapi rencana-Mu lebih indah. Rencana-Mu lebih mulia. Sampai suatu hari nanti kami akan melihat. Dan kami akan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Tuhan yang setia menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.